ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih kepada yang telah membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Baik, terima kasih kepada ketua yang telah membacakan doa. Mudah-mudahan dengan membacakan doa pembelajaran kita hari ini menjadi lebih berkah, menjadi lebih semangat. Jadi kompetensi awal yang harus kalian capai adalah setelah pembelajaran nanti kalian mampu yang pertama membaca Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian yang kedua kalian mampu membaca surat Al-A'raf ayat 54. Jadi dibaca artinya apa? Sesuai dengan hukum bacaan, sesuai dengan tajwidnya. Kemudian selanjutnya profil pelajar Pancasila yang harus kita tampilkan yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, yang ketiga bernalar kritis. Kemudian kalian diharapkan di dalam pembelajaran itu harus kreatif. Ada tugas diberikan oleh guru, itu bisa dikerjakan dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kelima gotong royong, artinya apa? Dalam diskusi kelompok semua harus bekerja sama, saling bantu membantu melaksanakan tugas. Masing-masing ambil bagiannya. Siapa yang mencatat, seperti yang saya sampaikan kemarin, siapa yang nanti yang jadi moderator, yang membuka, dan siapa yang akan mempresentasi. Itu harus terlihat kerjasama di dalam proses pembelajaran. Kemudian berkebinekaan global, artinya kita memahami ataupun memiliki wawasan yang luas. Kemudian kita lihat tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita melalui pembelajaran tutor sebaya peserta didik diharapkan yang pertama tadi apa katakan mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah hukum bacaan atau tajwid. Jadi yang kalian baca sesuai tajwidnya. Yang kedua, melalui pembelajaran praktik, peserta didik diharapkan mampu menghafal Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30 dan Al-Quran Al-A'raf ayat 54 sesuai dengan kaidah tajwidnya. Yang ketiga, melalui pembelajaran diskusi yang kita lakukan, kalian diharapkan dapat menjelaskan pesan Nabi Muhammad SAW tentang menguasai ilmu, pengetahuan dan nilai-nilai yang dapat dipetik dari proses penciptaan alam. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Di setiap materi itu ada hubungannya dengan proses penciptaan alam. Jadi ada hubungannya dengan proses penciptaan alam. Al-Quran menjelaskan secara detail bagaimana alam diciptakan. Bagaimana alam ini diciptakan dari tiada menjadi ada. Karena proses penciptaan alam tidak sama dengan jadinya Allah. Kalau Allah, wujudnya Allah itu mukhalafatihul lil hawadis, berbeda dengan jadinya makhluk. Kalau makhluk pertama tiada, lalu ada, kemudian pada akhirnya tiada lagi, meninggal. Dari tiada ada, kemudian tiada lagi. Tapi kalau Allah itu semenjak dianya ada, bersifat qidam, selamanya ada, nggak pernah berakhir. Tuhan nggak pernah pensiun. Manusia itu ada yang pensiun nanti, umur 60 tahun sudah pensiun, nggak bisa bekerja lagi. Tapi Allah tetap ada. Paham ya? Jadi itu kegiatan yang harus kita penuhi. Nanti kalian lihat tugas masing-masing kalian kerjakan. Jadi kita sudah
Sekarang akan kita amati video pembelajaran. Disimak, diperhatikan baik-baik. Nanti dari video ini akan kalian ambil intisarinya. Oke, sebentar. Baik, terima kasih kepada. Namun, dari teori-teori yang ada, ternyata di dalam kitab suci Al-Quran juga sudah menjelaskan proses penciptaan jagat raya ini. Coba amati video. Namun, dari teori-teori yang ada, ternyata di dalam kitab suci Al-Quran Baik, dari video pembelajaran tadi apa kira-kira pelajaran yang bisa diambil? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ya, video tadi menjelaskan tentang proses penciptaan alam beserta dengan isinya. Oke, baik. Terima kasih yang sudah menjawab. Beri tepuk tangan dulu. Baik, dari video pembelajaran tadi apa kira-kira Baik, siap ya. Perhatikan apa kata-kata Bapak. Duduk yang bagus, yang rapi. Semua bersandar pada kursi. Duduk senyaman mungkin. Tarik nafas pelan-pelan. Kemudian keluarkan. Terus tarik lagi. Keluarkan lagi. Cari posisi yang aman, duduk benar-benar dengan posisi yang aman. Boleh bersandar di kursi. Silakan menutup mata. Semua mata dipejamkan, pejamkan mata. Kita fokus sebentar. Setelah tadi ada permasalahan-permasalahan di rumah mungkin, sekarang kita fokus, tutup mata, tarik nafas pelan-pelan. Keluarkan. Tarik lagi. Keluarkan lagi. Nikmati nafas masuk dan nafas keluar. Kemudian mari sejenak kita lupakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di luar, baik di rumah ataupun dengan para sahabat. Sekarang coba pikirkan di mana keberadaan orang tua kita. Di mana orang tua kita saat ini, ayah kita saat ini, ibu kita saat ini, dan apa yang sedang mereka kerjakan. Bayangkan apa yang sedang mereka kerjakan. Selanjutnya, apa yang sudah kita perbuat untuk kedua orang tua kita. Perbuatan-perbuatan yang membuat orang tua kita senang, membuat orang tua kita bahagia dengan apa yang kita lakukan. Kemudian bayangkan betapa capeknya orang tua kita mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan kita, baik di dalam belajar, jajan kita, makan kita sehari-hari. Sudah, kemudian tarik nafas kembali. Fokus kepada materi kita. Lupakan apa. Kegiatan kedua, silakan membaca materi selama 10 menit. Materi pembelajaran silakan dibaca selama 10 menit. Semua masing-masing membaca.
Dibaca 10 menit. Yang ada di buku paket. Ada rubrik di buku paket, dibaca. Dibaca, dipahami. Kegiatan kedua, silakan membaca materi selama 10 menit. Materi pembelajaran silakan dibaca selama. Diperhatikan semuanya, perhatikan tugasnya masing-masing. Di kelompok 1 ada tugas menghafal atau membaca Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan juga Al-A'raf ayat 54 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid atau hukum bacaannya, khusus bacaan gunnah. Kelompok 2 menuliskan atau menyebutkan hukum bacaan gunnah ataupun bacaan nun mati dan tanwin. Sedangkan untuk kelompok 3 tugasnya adalah menuliskan atau menyebutkan kandungan makna atau resume dari materi pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Sudah siap untuk bekerja kelompok? Sudah siap? Siap. Oke, selamat bekerja. Diperhatikan semuanya, perhatikan tugasnya masing-masing. Di kelompok 1 ada tugas menghafal. Baiklah, kita lihat hasil kerja kelompoknya dari kelompok 1 yang tugasnya adalah menuliskan hukum bacaan gunnah atau bacaan nun mati yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54 dan surat Al-Anbiya ayat 30. Baik, sama-sama diperhatikan, disimak hasil diskusi kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum bacaan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan surat Al-A'raf ayat 54. Hukum gunnah Annas samawati dan inna rabbukum, karena setiap nun bertasdid wajib dibaca gunnah. Bacaan idhar syai'in hayyi, tanwin bertemu huruf H. Bacaan iqlab musajjaratin bir nurih, tanwin bertemu huruf ba. Bacaan ilfa ayyamin summa, tanwin bertemu huruf sa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Ya, selanjutnya. Ya. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat tugas kelompok 2 yaitu menghafal Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Siapa yang akan membacakan? Ya, Raji Syakir Kausar. Silakan berdiri Raji, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi kafaru wa Inna rabbakumullahu alladzi kafaru lakas samawati wal ardi fi sittati ayatin thumma istawa 'alal arsh. Yughsil layla an-nahara yatlubuha hisab. Wasadda wal qamara wan nujuma musakharati bi amri ala lahu khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Sadaqallahu al-azim. Ya, terima kasih kepada Raji. Tepuk tangan untuk Raji. Ya, selanjutnya kita akan mendengar bacaan surat Al-A'raf oleh Khairul Akbar. Silakan Khairul. Bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata rabbang fafataknahuma
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melihat tugas kelompok 2, yaitu menghafal Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang akan kepada kedua kelompok. Selanjutnya kita akan mendengar presentasi dari kelompok 3. Siapa yang akan mempresentasi? Nufuzul Aulia. Ya, silakan Nufuzul. Planet bumi merupakan tempat hidup berbagai makhluk. Ia menjadi bagian dari tata surya yang mengelilingi matahari. Awalnya bumi panas karena perputaran yang terus-menerus. Kemudian dalam waktu yang lama menjadi dingin dan berembun. Embun yang muncul seiring waktu menjadi air. Sumber kehidupan berasal dari air. Air menjadi bagian terpenting dalam kehidupan. Tubuh makhluk hidup sebagian besarnya terdiri atas air. Hampir 70% tubuh manusia adalah air. Apabila 20% tersedia air dalam tubuh yang tersisa, manusia tidak akan hidup bertahan lama. Ayat ini menjelaskan bahwa air sangat penting penting dalam kehidupan manusia. Penjelasan mengenai hal di atas membuktikan bahwa Al-Quran tidak hanya memiliki kemukjizatan pada aspek gaya bahasa, ia memiliki mukjizat faedah pada isi kandungan ayat. Sebenarnya ayat ini sangat penting dalam kehidupan dan kehidupan manusia. Manusia hendaknya bersyukur bahwa ayat ini adalah anugerah terbesar bagi manusia. Ayat menjadi nikmat yang besar bagi umat manusia. Akhir ayat surah Al-Anbiya ini, ayat 30, ini mengingatkan manusia. Apakah manusia kita tidak beriman meskipun Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa? Dengan mengamati keteraturan dan keindahan alam ini, manusia akan mampu melihat betapa Allah Subhanahu wa taala terlibat. Betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung dan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Sekian adalah presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kepada kedua kelompok. Selanjutnya kita akan mendengar presentasi dari kelompok 3. Ya, selanjutnya kita akan menyimak presentasi hasil diskusi kelompok 4. Siapa yang akan presentasi? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam semesta, penciptaan dan penggerak alam semesta memiliki nilai positif yang dapat dijadikan landasan dalam menjalani kehidupan. Kecerdasan intelektual yang diberikan olehnya mengajarkan manusia untuk berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan, kemampuan ilmu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Aspek spiritual mengantarkan pada keyakinan pada Allah SAW yang menciptakan segala sesuatu dengan teratur. Menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran memiliki kemukjizatan dalam dasar-dasar teori sains tentang alam semesta. Keteraturan alam semesta menjadi pendorong agar kehidupan manusia harus teratur. Dorong untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah SAW, merawat dan menjaga lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari ketakwaan, mendorong manusia untuk bersyukur atas seluruh apa yang diciptakan olehnya, mendorong manusia untuk cinta tanah air, manusia berdorong untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekaligus menjadi keutamaan bagi dirinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, selanjutnya kita akan menyimak presentasi hasil
diskusi. Baiklah, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apapun yang kita pelajari mendapat rahmat dan berkah, dan Allah memberikan kita kemudahan di dalam memahami ilmu pengetahuan. Baik, sebelum kita tutup, siapa yang akan membacakan doa penutup? Doa penutup pembelajaran. Siapa yang akan membacakan? Raji. Baiklah, silakan Raji Syakir Kausar membacakan doa penutup pembelajaran. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, terima kasih Raji telah membacakan selawat kepada Rasul. Baiklah, itulah pembelajaran kita hari ini. Sudah diperhatikan? Sebelum kita tutup pembelajaran, tadi kandungannya sudah kalian pahami. Kira-kira pembelajaran hari ini, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, alhamdulillah. Apa pelajaran penting yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Tentang proses penciptaan alam. Kemudian yang terakhir sebelum Bapak tutup, mari selalu kita bertafakur tentang penciptaan Allah, yang alam seluas ini telah Allah bentangkan untuk kita umat manusia, untuk mencari keberkahan di muka bumi Allah, dan juga untuk mencari nafkah di muka bumi Allah. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bertafakur tentang ciptaan Allah ini. Kemudian yang kedua, mari kita tingkatkan semangat belajar agar kita bisa memahami proses penciptaan alam untuk dijadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan kita menghayati, memahami bagaimana Allah menciptakan alam ini, maka akan ada pembelajaran yang kita ambil bahwa Allah Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan bertemu kembali di minggu yang akan datang dengan materi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu belajar di rumah, sehingga begitu hari kita kena dengan materi yang berhubungan dengan materi itu, kita sudah ada dasar-dasar pengetahuan atau sudah memahami dasar-dasarnya sehingga tidak sulit di dalam proses pembelajaran. Mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diperhatikan? Sebelum kita tutup pembelajaran, tadi kandungannya sudah kalian pahami. Kira-kira pembelajaran hari